Bismillahirrahmanirrahim. Ada masa dalam hidup ketika segalanya terasa sunyi dan sempit. Ketika harapan yang kau genggam perlahan hancur, dan setiap langkah yang kau ayunkan terasa sia-sia. Kau menatap langit dengan mata yang berkaca. Bibir bergetar menahan isak dan dada sesak oleh tanya, "Ya Allah, sampai kapan aku harus kuat?" Doa-doamu telah berulang kali dilangitkan. Air mata sudah kering di pipi. Tapi kenyataan tetap membisu. Jalan keluar tak kunjung tampak. Bahkan dari arah yang tak kau duga sekalipun, tak ada pertolongan datang. Seolah dunia kompak menutup pintunya, dan hidup bersatu untuk menantang hatimu. Namun tahukah engkau, di balik diamnya langit, ada rahasia yang sedang disiapkan. Di balik senyapnya doa yang belum berjawab, ada rencana yang sedang ditulis oleh tangan Tuhan. Karena Allah tak pernah tinggal diam. Ia hanya sedang menanti waktu yang paling tepat untuk menunjukkan keajaibannya. Keajaiban yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang bertahan dalam sabar dan yakin dalam doa. Sebab bagi Allah tak ada yang mustahil. Bagi manusia gunung bisa jadi penghalang, tapi bagi Allah gunung bisa terbelah. Bagi manusia lautan bisa jadi batas, tapi bagi Allah lautan bisa dibelah. Bagi manusia kemustahilan adalah akhir, tapi bagi Allah itulah titik awal. Kita hanya diminta untuk bersabar, tetap sujud meski hati rapuh, tetap berdoa meski belum ada tanda-tanda. Karena seringkali keajaiban Allah tidak datang ketika kita kuat, tetapi justru saat kita merasa tak lagi sanggup melangkah. Maka jangan putus asa, jangan berhenti berharap. Karena bisa jadi di saat semua terlihat mustahil, justru itulah waktu ketika Allah sedang menulis mukjizat untukmu. Dalam lembaran takdir yang belum sempat kau lihat, tapi pasti akan kau rasakan. Ujian sebelum keajaiban. Dalam kisah para nabi dan orang-orang saleh, kita belajar satu pola yang sering Allah ulang. Ujian datang sebelum pertolongan, kepedihan hadir sebelum keajaiban. Ingatlah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Saat beliau diperintahkan menyembelih putranya Ismail, itu bukanlah ujian biasa. Itu adalah ujian yang nyaris mustahil diterima logika. Bagaimana mungkin seorang ayah diminta mengorbankan anak yang sangat ia cintai? Tapi Ibrahim taat. Ismail pun pasrah. Dan tepat saat pisau hampir menyentuh leher, Allah menggantinya dengan seekor domba. Mengapa Allah tak langsung mengganti sebelum ujian itu dimulai? Karena itulah sunnatullah. Keajaiban Allah turun bukan saat semua masih mudah, tapi ketika hati hambanya sudah nyaris putus asa, namun tetap berserah. Ujian adalah jalan. Kadang kita tak suka, kadang kita bahkan tak paham untuk apa semua ini terjadi. Tapi Allah Maha Tahu. Ia tahu kapan kita harus dibentuk, ditempa dan dipersiapkan untuk menerima hal besar. Dan ujian adalah cara Allah menjadikan kita layak untuk itu. Dalam surat Al-Baqarah ayat 214 Allah berfirman, "Apakah kalian mengira akan masuk surga, padahal belum datang kepada kalian cobaan seperti orang-orang terdahulu? Mereka ditimpa kesusahan dan penderitaan, bahkan diguncang sampai Rasul dan orang-orang beriman bersamanya berkata, 'Kapankah datang pertolongan Allah?' Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat." Lihatlah bagaimana Allah menyampaikan bahwa ujian akan mengguncang, sampai para nabi pun bertanya, "Kapankah datang pertolongan Allah?" Tapi kalimat penutup ayat itu menjadi pelipur lara. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Mungkin engkau saat ini sedang berada di titik itu. Ketika segala sesuatu di sekelilingmu tampak seperti runtuh. Ketika semua doa terasa kosong. Ketika engkau sudah tak mampu menangis. Tapi di titik itulah keajaiban Allah mulai ditulis. Ujian bukan tanda Allah membencimu. Justru itu bukti bahwa engkau sedang diperhatikan. Engkau sedang ditempa untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Karena hanya bejana yang dibakar dengan api yang mampu menampung minyak paling murni. Maka bersabarlah. Bukan sabar yang pasrah, tapi sabar yang percaya. Sabar yang yakin bahwa semua luka hari ini sedang mengukir jalan menuju pertolongan esok hari. Ketika harapan manusia padam, langit masih terang. Seringkali manusia menjadi terlalu bergantung pada sesamanya. Kita berharap kepada orang tua, pasangan, teman, atasan, bahkan pemerintah. Kita menaruh harapan pada manusia yang pada dasarnya juga lemah dan terbatas.
Lalu ketika semua itu runtuh, ketika tak ada satupun yang mampu menolong kita, kita merasa dunia telah menutup pintu. Padahal saat itu Allah sedang menuntun kita menuju satu-satunya pintu yang tak pernah tertutup, pintu langit. Dalam sunyi Allah ingin engkau mendekat. Dalam gelap Allah ingin engkau mencari cahayanya. Ketika semua manusia memalingkan wajah, saat itulah Allah menanti tatapan hatimu yang penuh luka untuk menengadah ke arahnya. Karena ketika semua harapan di bumi padam, langit tidak pernah kehilangan cahayanya. Lihatlah kisah Nabi Yunus alaihissalam, terlempar ke tengah laut, ditelan oleh perut ikan dalam gelapnya malam, gelapnya lautan, dan gelapnya kesendirian. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa menyelamatkannya. Tapi Nabi Yunus tidak menyerah, ia tak berputus asa. Di dalam kesunyian yang mutlak itu ia berseru, La ilaha illa anta subhanaka inna kuntu minadz zaliman. Tiada Tuhan selain engkau, maha suci engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Doa itu datang dari tempat terdalam, dari hati yang tak lagi menggenggam siapa-siapa selain Allah, dan justru dari tempat yang tak mungkin, Allah keluarkan Yunus dari perut ikan. Sebab kemustahilan bukan penghalang bagi kuasa Tuhan, begitu pula dengan kita. Saat semua koneksi dunia terputus, saat semua pintu bumi tertutup, langit tetap terbuka. Allah tetap mendengar, bahkan dia lebih dekat daripada urat lehermu sendiri. Maka jangan pernah merasa benar-benar sendiri. Engkau hanya perlu menundukkan hati dan mengangkat tangan. Ucapkan dengan ikhlas, Ya Allah, aku sudah tak tahu kemana harus melangkah. Maka tuntunlah aku ke jalanmu. Ketahuilah Allah tidak menciptakan kebuntuan tanpa solusi. Ia hanya ingin kita lebih bersandar, lebih menyandarkan hati. Terkadang Allah biarkan semua pintu tertutup, agar kita tak lagi mencari kemana-mana tetapi hanya kembali kepadanya. Karena ketika bumi terasa gelap dan sempit, saat langit-langit harapan manusia runtuh, Allah masih menulis cahaya. Ia sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar daripada yang bisa kau bayangkan. Keajaiban datang lewat jalan yang tak disangka. Allah tidak terikat pada logika manusia. Ia Maha Kuasa menciptakan jalan dari tempat yang tak kita duga. Kadang kita terlalu terpaku pada satu cara, satu solusi, satu rencana. Lalu ketika semuanya gagal, kita mengira hidup telah berakhir. Padahal justru saat itulah Allah sedang membuka jalan lain yang lebih baik, meski bukan dari arah yang kita perkirakan. Allah berfirman dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3, Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menjadikan baginya jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalimat ini bukan hanya janji, tapi pelajaran besar, bahwa jalan keluar itu datang dari arah yang tak terduga, dari sisi yang mungkin tak pernah kita rencanakan, karena Allah ingin kita paham, bahwa pertolongannya tidak lahir dari kekuatan usaha semata, melainkan dari kekuatan iman dan takwa. Lihatlah kisah Maryam. Ia mengasingkan diri dalam keadaan hamil, tanpa suami, tanpa pertolongan. Hinaan dan cemoohan sudah membayangi. Di tengah kesendirian dan rasa sakitnya, ia berkata, Alangkah baiknya jika aku mati sebelum ini dan menjadi sesuatu yang dilupakan. Tapi justru saat itu keajaiban Allah hadir. Dari bawah kakinya mengalir mata air, dan dari pohon kurma yang kering, Allah tumbuhkan buah segar. Dari rasa malu yang dalam lahir seorang Nabi, Isa alaihissalam. Begitulah Allah. Ketika manusia memalingkan wajah, Ia hadir dengan tangan kasih. Ketika semua terlihat mustahil, Dia tunjukkan bahwa segalanya mungkin baginya. Tak jarang kita berdoa untuk sebuah solusi, namun Allah memberi masalah lain terlebih dahulu. Kita meminta pintu terbuka, tapi Allah hantarkan kita ke lorong panjang yang penuh luka. Bukan karena Dia menolak, tapi karena jalan yang indah sering tersembunyi di balik liku-liku yang sulit. Jangan heran jika bantuan Allah datang lewat orang yang tak kau kenal, atau dari jalan yang sebelumnya kau hindari. Jangan kaget jika keajaiban datang saat kau sudah tak lagi memikirkannya. Karena seperti matahari yang muncul setelah malam yang kelam, begitu juga pertolongan Allah. Ia datang tiba-tiba, tepat saat waktunya paling dibutuhkan. Maka jangan batasi harapanmu hanya pada yang bisa kau lihat. Jangan sempitkan rencana Allah hanya dalam imajinasi akalmu, karena keajaiban itu miliknya. Dan Dia Maha tahu bagaimana cara menuntunmu pulang, bahkan ketika kau telah kehilangan arah. Tugas kita bukan memahami, tapi percaya dan bertawakal.
Ada hal-hal dalam hidup ini yang tak bisa dipahami dengan logika, tak bisa diterangkan dengan teori, dan tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ada saatnya kita tak perlu tahu, mengapa begini, kenapa belum selesai, atau apa salahku. Karena dalam jalan takdir, tugas kita bukan memahami, tapi percaya. Percaya bahwa Allah tak pernah salah, percaya bahwa air mata kita tidak sia-sia, percaya bahwa setiap luka adalah jalan menuju cintanya, dan percaya bahwa di balik semua yang terasa mustahil, Allah sedang menyusun sesuatu yang indah dengan caranya sendiri. Itulah makna tawakal. Bukan menyerah tapi menyandarkan hati sepenuhnya kepada Allah setelah segala ikhtiar dilakukan. Tawakal bukan tentang duduk diam pasrah, tapi tentang berjuang sekuat tenaga lalu menyerahkan hasilnya kepada Yang Maha Mengatur. Seorang mukmin yang bertawakal adalah seperti orang yang mengikat untanya dengan kuat, lalu tetap tenang karena tahu unta itu dalam penjagaan Allah. Lihatlah bagaimana Nabi Musa alaihissalam menghadapi Laut Merah yang luas di hadapannya, dan pasukan Fir'aun di belakangnya. Secara logika itu situasi tanpa harapan. Tidak ada tempat untuk lari. Tapi Nabi Musa tidak gentar. Ia berkata dengan yakin, "Sekali-kali tidak. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku, Dia akan memberi petunjuk kepadaku." Dan benar, air laut terbelah. Sebuah keajaiban yang tak pernah terlintas di pikiran manusia. Karena ketika Musa bertawakal, Allah pun bertindak. Begitu pula kita. Saat semua usaha telah dilakukan, saat akal sudah tak bisa berpikir lagi, saat dunia menutup semua jalan, saat itulah tawakal menjadi kunci yang membuka pintu-pintu langit. Kita tak perlu tahu bagaimana pertolongan itu akan datang. Cukup yakini bahwa Allah pasti akan mengirimkannya. Tawakal adalah obat bagi hati yang cemas, bagi pikiran yang lelah, bagi jiwa yang remuk. Karena di dalam tawakal, ada ketenangan yang dalam. Kau tak lagi sibuk memikirkan skenario dunia, karena hatimu tahu bahwa skenario Allah jauh lebih indah. Maka berhentilah bertanya, mengapa sulit, mengapa lambat, mengapa belum terjadi. Gantilah dengan doa, "Ya Allah, aku tak tahu jalanmu, tapi aku percaya Engkau selalu di sisiku." Karena ketika kepercayaan kita sudah sepenuh hati, dan tawakal sudah menjadi sandaran sejati, maka Allah akan bertindak dengan cara yang tak kita sangka, di waktu yang paling tepat. Di balik mustahil itu, ada doa yang dikabulkan. Setiap air mata yang jatuh karena kesedihan, setiap helaan napas yang dalam karena kelelahan, dan setiap kata dalam doa yang terucap lirih, semuanya tidak pernah sia-sia di hadapan Allah. Bahkan sebelum kau ucapkan, Allah sudah tahu apa yang tersembunyi di hatimu. Dan saat kau berdoa dalam keadaan nyaris putus asa, tahukah kau? Itu bukan kelemahan tapi kekuatan terbesar yang menggetarkan langit. Ada satu hal yang sering tak kita sadari, bahwa doa yang kau panjatkan hari ini, bisa jadi Allah jawab bukan dalam bentuk yang kau minta, tapi dalam bentuk yang lebih baik. Bisa jadi Allah tak memberi yang kau inginkan karena Ia sedang menyiapkan yang kau butuhkan. Bisa jadi Allah menundanya bukan karena menolak, tapi karena waktu yang kau pilih terlalu cepat, sedangkan waktunya selalu sempurna. Allah tidak pernah diam terhadap doa. Ia hanya sedang menunggu waktu yang paling penuh hikmah, dan terkadang di balik sesuatu yang mustahil itulah doa-doamu sedang dijawab dengan cara luar biasa. Mari kita renungi kisah Hajar, istri Nabi Ibrahim. Di tengah padang pasir yang gersang, ia berlari antara Bukit Syafa dan Marwah mencari air untuk anaknya, Ismail. Tak ada tanda-tanda pertolongan, tapi ia tak berhenti. Ia berlari bukan sekali tapi 7 kali. Lelah, gelisah, tapi tidak menyerah. Dan justru di saat terakhir, ketika ia hampir putus harapan, Allah keluarkan air Zam-Zam, air yang tak hanya menghidupi Ismail, tapi hingga hari ini menghidupi jutaan manusia. Apa yang tampak mustahil di hadapan Hajar, justru menjadi berkah yang kekal sepanjang zaman. Karena Allah Maha mendengar, Allah Maha menyaksikan, Allah Maha membalas. Jika hari ini kau sedang berada di jalan buntu, di ujung ketidakpastian, di balik segala rasa lelah yang menggulungmu dalam diam, jangan berhenti berdoa. Mungkin kau merasa doamu belum dikabulkan, tapi bisa jadi kau sedang berada di titik paling dekat dengan terkabulnya. Kadang Allah mengujimu dengan kesabaran, untuk memastikan bahwa saat nikmat itu datang kau tak lupa siapa yang memberinya. Teruslah berdoa, karena doa adalah bukti bahwa kau masih percaya kepadanya. Dan Allah mencintai hamba yang berharap. Meskipun semuanya tampak tak mungkin di mata manusia,
Tidak ada yang mustahil bagi Dia yang menciptakan segalanya dari ketiadaan. Ingatlah, jika Allah bisa menciptakan cahaya dari kegelapan, air dari bebatuan, dan hidup dari yang mati, maka Allah juga bisa mengubah mustahil menjadi mungkin dan menjadikan luka menjadi anugerah. Allah tak pernah mengecewakan hamba yang yakin. Hidup memang tak selalu mudah, jalan tak selalu lurus. Terkadang yang datang justru badai, dinding yang tinggi, kabut yang tebal, dan rintangan yang membuat langkah terasa lumpuh. Namun justru di balik semua itu Allah ingin engkau lebih dekat, lebih bersandar, lebih percaya. Sebab keajaiban tidak pernah datang kepada mereka yang tergesa menyerah. Keajaiban hanya datang kepada hati yang terus bersabar dan bersujud. Bahkan ketika dunia tak lagi ramah, dan saat semua terlihat mustahil, yakinlah, itu bukan akhir cerita tapi tanda bahwa Allah sedang merancang sesuatu yang besar untukmu. Jangan remehkan satupun dari doamu. Jangan anggap kecil satupun air matamu, karena di mata manusia mungkin kau terlihat lemah, tapi di hadapan Allah, hatimu yang bertahan adalah bentuk kekuatan tertinggi. Teruslah berjalan meski lambat, teruslah percaya meski tak tampak, karena Allah tak akan pernah mengecewakan hamba yang yakin. Dan jika kelak kau menoleh ke belakang, engkau akan tersenyum, bukan karena jalanmu mudah, tapi karena kau akhirnya paham, segala luka, segala penantian, segala air mata, semuanya adalah bagian dari rencana keajaiban yang kini telah nyata. Maka tenanglah, pegang erat imanmu, karena meski semua terlihat mustahil, Allah tak pernah kehabisan cara untuk menolongmu.